Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa mukjizat dan keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 144, Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu ya di antara manusia, aku memilihmu untuk membawa risalahku, ya, pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Musa ya sebagai satu-satunya nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Masya Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, maka ambillah apa yang telah aku berikan kepadamu, yaitu berupa perintah, maka kerjakanlah, berupa larangan, maka tinggalkanlah. Dan juga berpegang teguhlah dengan hal itu dan terus beramal sehingga engkau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah engkau, wahai Musa, sebagai orang-orang ya, bagian daripada orang-orang atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang pandai bersyukur. Ya, karena Nabi Musa telah diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan risalah kepada Nabi Musa, ya, diberikan kenabian, kemudian juga dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa sebagai nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya perantara. Dan juga diberikan kepada Nabi Musa mukjizat-mukjizat, tongkat bisa berubah jadi ular, kemudian tongkat bisa membelah lautan dan yang lainnya. Dan kemudian juga ya, di ayat sebelumnya, ayat 143, disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Musa ini ya adalah nabi yang pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ingin melihat langsung ya, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Nabi Musa alaihissalam itu bisa mendengar ya kalamnya Allah Subhanahu wa taala secara langsung tanpa ada perantara, sepertinya ada dorongan yang kuat pada diri Nabi Musa ya, keinginan ingin juga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Qala rabbi arini anzur ilaik. Nabi Musa pernah berkata ya, meminta kepada Allah, rabbi arini anzur ilaik, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku, tampakkanlah dirimu, aku ingin melihat engkau. Masya Allah. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala apa? Qala lan tarani. Allah kemudian berkata, lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Maksudnya adalah di dunia ini. Karena memang penglihatan kita itu lemah, terbatas. Ya. Ketika kita masih di dunia ini, maka penglihatan kita itu terbatas dan lemah. Tidak bisa melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala secara langsung ya. Karena Allah Maha Besar, Maha Agung ya. Tetapi nanti di surga kita diberikan kekuatan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga penglihatan kita akan menjadi kuat dan bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya, dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya kata Nabi SAW di antaranya adalah beliau SAW bersabda, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan bisa melihat Rabb kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kalian sendiri. Kemudian di sini walakin kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan lan tarani, engkau tidak akan bisa melihat wahai Nabi Musa, walakin undur ilal jabali, tetapi lihatlah kepada gunung, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, lihatlah kepada gunung. Jadi di sana ada gunung, kemudian Allah merintahkan Nabi Musa, lihat saja kepada gunung yang itu ya. Apabila gunung itu tetap berada di tempatnya, maka engkau akan bisa melihatku. Masya Allah. Tapi kemudian apa? Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan dirinya ya, menampakkan jati dirinya kepada Nabi Musa alaihissalam, baru saja ya, akan muncul tiba-tiba gunung yang ada di depan Nabi Musa itu hancur. Bam. Ya, hancur lebur.
Wa kharra Musa sa'iqa. Dan ketika Nabi Musa melihat itu, Nabi Musa terkejut, ya, kaget dan langsung jatuh pingsan. La ilaha illallah. Bayangkan, luar biasa, ya, betapa agung maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak menampakkan dirinya, gunung yang besar itu tiba-tiba hancur lebur, ya, tanpa tersisa, sehingga menyebabkan Nabi Musa jatuh pingsan tersungkur. Falamma afaqa, ketika Nabi Musa kemudian bangun, ya, terbangun dari pingsannya, tersadar, qala subhanak tubtu ilaik, maha suci engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Nabi Musa merasa bersalah karena telah meminta sesuatu yang seharusnya tidak diminta, ya, itu melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ya, tidak mungkin, jadi tidak mungkin seorang manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, sekalipun dia seorang nabi, seorang rasul, karena pandangan mata manusia di dunia ini lemah dan terbatas, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti kelak di surga baru, ya, setiap hamba yang masuk ke dalam surga insya Allah akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu merupakan kenikmatan paling besar, ya, kenikmatan yang paling luar biasa yang ada di surga. Kata Nabi Musa, subhanaka tubtu ilaik, maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang yang pertama kali beriman kepada engkau. Masya Allah. Termasuk daripada orang-orang yang pertama beriman kepada engkau. Masya Allah. Mudah-mudahan, ya, kisah ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita bisa mengambil faedah dan pelajaran daripada kisah Nabi Musa yang sederhana dan singkat ini, daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 144, dan juga sebelumnya, ya, ayat yang sebelumnya 143. Barakallahu fikum jami'an.